Saudara, malam hari ini kita akan membaca bersama-sama dari surat Roma, pasal yang ke-11 ayat 36 dan pasal 12 ayat 1. Hanya 2 ayat saja. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, saya membaca cerita tentang seorang petenis berkulit hitam yang sangat terkenal di Amerika Serikat, namanya Arthur Ashe. Dia 3 kali juara dunia Grand Slam, yaitu Amerika Serikat Open tahun 1968, Australia Open 1970, dan Wimbledon tahun 1975. Tapi waktu tahun 1979, dia mendapat heart attack, serangan jantung. Dan dia harus 2 kali operasi bypass. Dan ketika transfusi darah, Arthur Ashe mendapatkan HIV. Kasihan sekali. Para penggemarnya kecewa. Dan salah satu penggemarnya menulis surat kepada Arthur Ashe dan bertanya kepada dia, kenapa Tuhan memilih engkau untuk mendapatkan penyakit ini? Pernahkah engkau bertanya kepada Tuhan, why me God? Kenapa saya Tuhan? Kenapa saya kena penyakit ini Tuhan? Lalu Arthur Ashe menjawab penggemarnya dengan berkata, di dunia ini ada 50 juta manusia yang ingin bermain tenis, tapi hanya 10% yang bisa main. Dan dari 10% itu ada 1% yang ingin bermain profesional, yaitu sekitar hanya 500.000. Hanya 10% yang kemudian qualified ikut tanding. Dan hanya 10%, yaitu 5.000 orang saja yang mencapai turnamen Grand Slam. Dan dari 5.000 itu, hanya 50 orang, yaitu 1%, yang bisa mencapai Wimbledon. Dan kemudian terpilih 4 orang saja yang mencapai semifinal. Dan dari 4 orang terpilih 2 mencapai final. Dan saya terpilih menjadi juara Wimbledon. Dan ketika saya angkat piala itu, kata Ashe, juara 1 Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, why me God? Kenapa saya Tuhan? Kenapa saya yang harus juara Tuhan? Saya gak pernah bertanya. Itu sebabnya ketika sekarang, kalau Tuhan izinkan saya kena penyakit HIV, pantaskah saya bertanya kepada Tuhan, why me God? Saya tidak pernah bertanya. Saudara, seringkali dalam kehidupan ini, kita berpikir bahwa kita hanya pantas menerima yang baik saja, yang lancar, yang sukses. Kita tidak boleh sakit, kita tidak boleh susah, kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh gagal, kita tidak boleh menderita. Dan kalau semua kesusahan dan keburukan dalam hidup ini terjadi, kita berjerit kepada Tuhan dan berkata, kenapa saya Tuhan? Why me God? Permisi tanya, bagaimana kehidupan saudara di tahun 2020 ini? Banyak susahnya atau banyak senangnya? Banyak baiknya atau banyak buruknya? Ketika badai corona menghantam seluruh dunia, mungkin saudara terkena, terinfeksi. Mungkin saudara sedang dikarantina dan menunggu kesembuhan. Ingat saudara, badai corona sekarang menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Seperti virus-virus lainnya. Menjadi bagian dalam kehidupan kita dan generasi seterusnya. Ketika hal yang buruk terjadi, ketika air mata terjadi, ketika harus sedih, ketika harus kecewa, dan ketika harus gagal,
Apakah saudara menjerit kepada Tuhan dan bertanya, kenapa saya Tuhan? Kenapa saya harus kena? Kenapa bukan orang lain? Seolah-olah orang lain lebih layak, lebih pantas menderita daripada kita. Saya tidak tahu reaksi saudara, tapi malam hari ini, melalui firman Tuhan, kita mau belajar. Ketika berkata goodbye 2020, kita mau belajar bagaimana yang diajarkan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus. Di dalam surat Roma pasal 11 ayat 36 tadi dia berkata, karena segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, segala sesuatu itu dari Tuhan dan oleh Tuhan. Ini adalah sebuah iman, percaya bahwa segala sesuatu adalah karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita bisa mengikuti acara online karena kemurahan Tuhan. Kita bisa bernafas karena kemurahan Tuhan. Kita bisa bersama-sama punya kesempatan dan kesehatan menutup tahun 2020 adalah kemurahan Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena kita berusaha ini dan berusaha itu. Stop semua teologi usaha. Semua adalah anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan. Teologi anugerah. Teologi dari atas. Segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia. Itu sebabnya kita harus belajar, beriman dan bersandar dan mengakui semua anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Kemudian Rasul Paulus berkata, segala sesuatu juga kepada dia dan bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kepada dia, yaitu kepada Tuhan. Dia yang pantas menerima segala fokus, segala tujuan hidup. Dan bagi dia, dia yang pantas menerima pujian, kemuliaan. Semuanya fokus kepada Tuhan yang memberi anugerah itu. Yang memberi kemurahan itu. Sekarang kepada dia dan bagi dia segala pujian dan kemuliaan. Ini adalah respon terhadap anugerah dan kemurahan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya sudah mengalami anugerah Tuhan, sudah mengalami kemurahan Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kita, harusnya kita meresponi dengan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itulah ungkapan syukur. Ungkapan syukur ketika kita menutup 2020, kita berkata goodbye 2020, walaupun banyak susah, banyak persoalan, banyak penderitaan, kita tahu Tuhan izinkan itu terjadi, ada manfaatnya, ada gunanya. Kita tetap bisa merespon dengan, aku bersyukur Tuhan, Engkau menyertai. Aku bersyukur Tuhan, Engkau memberi kekuatan. Aku bersyukur Tuhan, sebab Engkau mengontrol segala sesuatu. Itu iman kita. Tuhan yang mengizinkan, bahkan sehelai rambutmu jatuh pun, Tuhan yang mengizinkan. Itu kita percaya. Jadi kita belajar merespon dengan bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Sebab dia menyertai. Dia memberi kekuatan. Sehingga kita bisa menanggungnya. Contohnya misalnya Ayub. Saudara tahu Ayub adalah manusia yang paling menderita di dunia ini. Setelah Tuhan Yesus tentunya. Semua harta bendanya habis, diserang, dirampok. Semua anaknya mati karena di-attack oleh iblis. Istrinya pun menyalahkan dia. Bahkan dia juga kena sakit. Tapi Ayub tidak mengutuk Tuhan. Dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak bertanya, why me God? Kenapa saya Tuhan? Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Segala sesuatu datang dari Tuhan. Segala sesuatu pemberian Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan, sekarang segala sesuatu pun hilang. Diambil oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Itu respon yang benar. Dia memuji Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Di balik anugerah ada respon. Ada tanggung jawab untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya ingat dulu saya melayani sebagai pembina anak-anak muda di sebuah persekutuan. Anak muda di sebuah gereja. Ada seorang pemuda yang cerdas sekali. Dia seorang mahasiswa.
Setiap kali datang ke gereja, dia selalu mengkritik, mengoreksi, semua dikoreksi. Pujiannya, pemimpin pujian, singer, pengkhotbah, ya tata kursi, sound system, segala macam. Dia selalu kritik dan memberi komentar supaya diubah ini dan diubah itu. Lalu saya tanya kepada dia, saya bilang, ya memang segala sesuatu ada kekurangannya, tapi mari kita melayani bersama-sama, kita mengisi bersama-sama. Apa karuniamu? Ayo kita bersama-sama melayani, khususnya di pemuda ini, atau di gereja ini, di bidang yang Tuhan izinkan kau melayani. Lalu dia bilang, Ko Edi, dia panggil saya Ko Edi. Ko Edi, saya tahu karunia saya. Saya bilang, apa karuniamu? Dia bilang, mengkritik. Mengkritik. Saya kritik ini, kritik itu supaya berubah. Saya bilang, ngawur kamu. Alkitab bilang, gak ada karunia mengkritik. Alkitab bilang harusnya karunia membangun. Menjadi berkat untuk orang lain. Karunia melayani. Saya membaca tulisan seorang yang bernama James Kennedy, seorang yang terkenal, penulis, teolog, hamba Tuhan. Dia mengatakan bahwa seringkali orang berpikir gereja itu seperti sebuah drama. Dan orang-orang salah kaprah berpikir bahwa sutradaranya adalah Tuhan Allah, kemudian pendeta adalah aktornya, dan semua jemaat adalah pengkritiknya. Padahal itu konsep yang salah. Yang benar adalah sutradaranya adalah pendeta. Dan semua jemaat adalah aktornya. Bermain bersama-sama, melayani bersama-sama dengan kompak. Dan pengkritiknya adalah Tuhan Allah. Jadi segala sesuatu harus dikoreksi oleh firman Tuhan. Yang meluruskan kalau ada kesalahan. Kalau ada yang perlu diubah. Firman Tuhan menjadi patokan. Saudaraku, saya kira sudah saatnya kita memiliki respon yang benar terhadap semua anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, dan karya Tuhan dalam hidup kita. Semua yang terjadi dalam pengalaman hidup kita, entahkah itu baik atau buruk, hendaklah kita punya respon yang benar. Sebab segala sesuatu di bawah kontrol Tuhan, di bawah izin Tuhan. Dan segala sesuatu harusnya dikembalikan kepada pujian dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia yang menyertai, dia yang memimpin, dia yang memberi kekuatan, dan dia nanti akan memulihkan semua pengalaman-pengalaman yang terjadi. Entahkah baik atau buruk, selalu ada manfaatnya. Mari kita memetik hikmahnya, termasuk hikmah di tahun 2020, sebelum kita say goodbye, meninggalkan 2020, kita bisa mengevaluasi diri dan memetik hikmahnya, memetik manfaatnya, dan merespon dengan benar, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab itu, saudaraku, Rasul Paulus kemudian melanjutkan dalam surat Roma pasal 12 ayat 1. Dia katakan, demi kemurahan Allah, demi anugerah Allah tadi, persembahkanlah hidupmu. Persembahkanlah seluruh aspek hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Allah. Itu respon yang benar, itu tekad yang baru. Ketika kita mengevaluasi diri dan memikirkan semua anugerah dan karya Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menyongsong 2021, ketika kita berkata welcome 2021, selamat datang 2021, mari kita bertekad untuk merespon dengan benar, yaitu mempersembahkan seluruh aspek hidup kita di tangan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, inilah ibadahku, inilah seluruh hidupku Tuhan. Semua aspek hidupku, secara mental, secara fisik, secara rohani, secara finansial, secara keluarga, semua bagian hidupku ya Tuhan, ku persembahkan untukmu, menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Mari kita memiliki sikap yang sedemikian, memasuki tahun 2021, yang masih belum tahu bagaimana di depannya. Tidak ada seorang pun yang bisa prediksi, tapi kita yakin ketika kita serahkan seluruh aspek hidup kita di tangan Tuhan, kita persembahkan di dalam kuasa Tuhan, pasti nanti mendatangkan berkat yang baru dan anugerah yang baru. Amin. Saya berdoa supaya kita semua siap
menjadi saksi Kristus yang lebih memuliakan Tuhan, yang bertekad menjadi berkat bagi banyak orang di tahun yang baru. Kalau Tuhan beri kita 1 tahun 2021, hidup dari 1 Januari sampai 31 Desember 2021, maukah saudara bertekad untuk menjadi berkat bagi orang lain, lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sesama, mengasihi keluarga, mengasihi pekerjaan Tuhan? Inilah sebuah ungkapan syukur, respon yang benar, memasuki 2021 dengan ungkapan syukur dan tekad yang baru. Tinggalkan semua yang lama, tinggalkan semua kesedihan, kesusahan, air mata, kekecewaan, dan kegagalan. Dan kemudian memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Tuhan, bersandar kepada anugerah dan kemurahan-Mu. Aku yakin Tuhan, 2021 akan lebih baik. Sehingga hidupku boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Permisi tanya saudara, berapa kali saudara telah gagal dalam New Year's Resolution? Masih ingatkah di Januari yang lalu? Pernahkah saudara buat tekad dan janji bahwa akan melakukan ini, melakukan itu di tahun 2020 dan sekarang tanggal 31? Apakah semua resolusi dan tekad itu menjadi kenyataan? Seringkali kita gagal, kita mengakui itu. Seringkali kita menjadi lupa, menjadi lalai. Saudara, memang faktanya janji-janji dan bertekad kepada Tuhan itu lebih sering gagal, bukan? Sebab memang bohongin Tuhan, janji-janji saja kepada Tuhan, itu lebih mudah, bukan? Tapi ingat, jangan sampai janji-janji lalu gak digenapi dan akhirnya menyesal. Saya pernah baca cerita tentang sepasang suami istri orang Ambon. Mereka nelayan, berdua suami istri naik perahu dan mereka pergi menangkap ikan. Tapi di tengah laut kemudian badai dan angin menggoncangkan perahu mereka dan mereka hampir tenggelam dan sulit mengarahkan perahunya untuk kembali ke pantai. Di dalam bahaya besar itu kemudian istrinya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, selamatkanlah kami. Kalau kami suami istri nanti selamat, kami akan lebih rajin ke gereja. Kami akan rajin beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan, ampuni kami dan selamatkan kami. Setelah amin, ternyata badai masih lebih besar. Angin bahkan lebih besar. Lalu suaminya mengatakan, "Hus, doamu tidak mujarab. Sekarang saya yang berdoa." Kemudian suaminya berdoa, "Ya Tuhan, kalau Engkau selamatkan kami, saya berjanji Tuhan akan membangun sebuah gereja yang terbuat dari emas." Sebelum dia amin, istrinya mencolek dia. "Hus, sembarangan kamu bicara. Mana mungkin ngawur kamu. Nelayan susah begini mau bangun gereja dari emas." Lalu suaminya bilang, "Jangan kencang-kencang, saya lagi bohongin Tuhan." Kita tertawa, saudara. Mungkin saudara ikut tertawa. Ini humor orang Ambon. Sebuah cerita tentang bohongin Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita mengoreksi diri, memeriksa dan bertanya diri. Berapa kali saudara pernah bohong sama Tuhan? Atau janji-janji, bertekad mau lakukan A, lakukan B untuk pekerjaan Tuhan, untuk ini dan untuk itu, tapi saudara tidak lakukan. Dan ketika badai datang, kesusahan datang, kesulitan datang dan jalan buntu, kita baru ingat. Kemudian minta ampun, Tuhan tolonglah. Kalau Engkau selamatkan, kalau Engkau tolong nanti saya akan A, akan B. Mari kita belajar merespon dengan benar. Merespon dengan bersyukur. Merespon dengan mempersembahkan hidup kita. Semua aspek. Semua aspek adalah rohani. Gak ada bagian yang rohani dan bagian yang tidak rohani. Semua adalah rohani. Sebab kita sudah diselamatkan. Dan seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Sudah sepantasnya lah kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab kita semua adalah hamba-hamba Kristus yang melayani Tuhan Yesus Kristus, bukan? Mari memasuki tahun 2021. Kita bertekad, ya Tuhan tolong aku. Aku mau lebih giat mengasihi Tuhan, mengasihi keluargaku, mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Aku mau 1 tahun yang baru 2021 lebih menjadi berkat yang nyata dan bernilai kekal di hadapan Tuhan. Maukah saudara bertekad demikian? Oh, mungkin sebagian saudara berpikir, aku gak layak.
Aku gak pantas, aku gak bisa apa-apa, aku hina dina, aku gak bisa begini, aku tidak bisa begitu. Mungkin saudara merasa minder dan tidak bisa melakukan apa-apa untuk Tuhan. Siapa bilang? Sebab Tuhan akan memakai siapa saja. Terlepas dari statusnya, terlepas dari semua kekayaan dan latar belakang. Apapun yang dititipkan Tuhan, bagaimanapun kondisi dan situasi saudara, yang orang lain anggap tidak qualified, tidak cocok, tidak layak, dan tidak bisa. Ingat, Tuhan bisa memakainya. Pernahkah saudara dengar cerita tentang tempayan yang retak? Suatu hari, ada satu orang yang memiliki tempayan yang retak, yang dia pakai untuk memikul air dari sungai menuju ke tempat air. Setiap pagi dia memikul 2 tempayannya, pergi ke sungai mengambil air dan kemudian dipikul sampai ke rumahnya untuk diisi di tong air. Tapi tempayan itu retak, sudah ada pecah. Sehingga waktu dia berjalan dari sungai dengan air yang penuh, sampai ke tempat tong itu mungkin jadi setengah. Pada awalnya dia merasa, aduh, ini sia-sia semua. Pekerjaanku telah hilang 2/3 atau hilang setengah. Tapi dia tidak sadar. Setelah 1 bulan, dia baru lihat, jalur yang tempat dia lewat oleh tempayan retak itu kiri dan kanan, yang meneteskan air itu, ternyata telah menyirami bibit-bibit bunga. Dan 1 bulan kemudian tumbuh bunga yang indah. Sepanjang perjalanan dia dari sungai ke tempat air. Dan demikian setiap hari tidak terasa. Melalui tempayan yang retak. Telah menghasilkan 2 jalur tanaman bunga yang indah. Tempayan retak itu berguna. Bukan saja membawa air yang tidak penuh, tapi juga telah menyirami bibit-bibit bunga yang indah. Saudaraku, mungkin hari ini kau seperti tempayan itu. Yang retak, yang cacat, yang tidak sempurna, yang mungkin dihina orang, atau dibuang orang, atau dianggap tidak pantas. Dan kau kecewa, kau minder, kau merasa kecil. Jangan, saudara. Biarlah memasuki tahun 2021. Saya berdoa semua kita, semua saudara, sungguh-sungguh memiliki tekad yang baru dan keyakinan yang baru. Tuhan, inilah hidupku. Sebagaimana kau ciptakan, kau selamatkan, dan kau berkati. Aku persembahkan di mezbahmu, Tuhan. Aku persembahkan di tanganmu yang ajaib, Tuhan. Seperti 5 roti 2 ikan yang berubah menjadi mujizat mengenyangkan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Mungkin plus wanita dan anak-anak 10.000, 15.000 orang. Ketika roti dan ikan di tangan Tuhan menjadi sesuatu yang ajaib, demikian juga hidup saudara. Ketika ditaruh di tangan Tuhan, akan menjadi sesuatu yang ajaib. Amin. Mari saudara, kita menutup tahun 2020. Say goodbye 2020 dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dengan hati yang berespon, berterima kasih dan memuji Tuhan. Bukan dengan hati yang sedih, yang kecewa, yang susah, yang sungut-sungut, yang marah, yang pahit, yang benci, dan hal-hal buruk lainnya. Bukan, kubur dalam-dalam. Tinggalkan itu di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Mari kita menyongsong dan memasuki tahun 2021. Berkata, welcome 2021. Selamat datang 2021 dengan tekad yang baru. Mempersembahkan seluruh hidup kita di tangan Tuhan yang ajaib. Agar diubahnya menjadi tahun berkat, tahun anugerah, tahun ajaib. Sehingga kita bertekad bersama-sama. Lebih mengasihi Tuhan. Lebih mengasihi keluarga. Lebih mengasihi pekerjaan Tuhan. Lebih giat beribadah, berdoa, dan melayani Tuhan. Menjadi berkat bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Dan hidup kita berbuah kekal di hadapan Tuhan. Apapun itu, siapapun kita. Terlepas dari segala kelemahan kekurangan. Yakinlah, Tuhan mau memakai semua kita. Menjadi berkat yang nyata, yang konkret. Bagi siapapun yang Tuhan izinkan kita temui. Di tahun 2021. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja
di hati, di pikiran, di jiwa kami, ya Roh Kudus. Engkau terus berbisik-bisik mengingatkan kami ketika kami lupa, menguatkan kami ketika kami lemah, menghibur kami ketika kami sedih, mengangkat kami ketika kami kecewa dan hampir jatuh. Ya Tuhan Yesus, memasuki tahun 2021 ini, kami mempersembahkan hidup kami di tangan-Mu yang ajaib. Di tangan-Mu yang berkuasa, yang sanggup melakukan mujizat ya Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi berkat yang nyata bagi orang lain. Kami lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi keluarga kami, lebih mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, lebih mengasihi orang-orang yang perlu dibantu lewat kehidupan kami. Kami lebih setia beribadah, lebih setia berdoa, lebih setia membaca firman-Mu, lebih setia melakukan kehendak Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan bagi semua yang mengikuti acara online ini, supaya damai sejahtera sukacita sorgawi dari Allah Bapa dan kasih karunia keselamatan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, dan berkat-berkat lainnya dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini, khususnya memasuki tahun 2021, sampai kita bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin.